Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang konsep mol, khusus bagian mol dan massa molar. Rumus perhitungan yang akan kita gunakan yaitu yang ini ya, di mana massa molar ini adalah nilai AR atau nilai MR. Kemudian hubungan antara mol dengan massa molar itu bisa kita peroleh nilai massa dari senyawa tersebut. Jadi untuk mencari nilai mol, ini bisa kita peroleh massa dibagi dengan AR atau MR. Sedangkan untuk mencari nilai massa, ini bisa kita peroleh mol dikali AR atau MR. Selanjutnya, ingat, mol ini merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis ya. Di mana nilai 1 mol ini sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. Selanjutnya bisa kita lihat dulu di sini. Massa molar ini merupakan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat yang besarnya ini sama dengan AR unsurnya atau MR senyawanya yang dinyatakan dalam gram. Misalkan di sini kalian menimbang 27 gram atom aluminium, ini akan mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom Al. Di mana 27 ini merupakan massa atom relatif atau AR dari aluminium. Kemudian nilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini merupakan nilai 1 mol. Ingat ya, tadi 1 mol. Sehingga di sini bisa kita peroleh massa dari 1 mol zat ini sama dengan AR zat yang dinyatakan dalam gram. Jadi artinya seperti itu ya, massa molar. Kemudian jika kita lihat dalam bentuk senyawa, misalkan di sini kalian menimbang 60 gram urea, maka ini akan mengandung 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian 60 ini merupakan massa molekul relatif atau MR dari urea. Dan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini merupakan nilai dari 1 mol. Sehingga di sini bisa kita peroleh massa 1 mol zat ini sama dengan MR zat dinyatakan dalam gram. Jadi seperti itu ya pengertian dari massa molar. Selanjutnya bisa kita lihat di sini hubungan jumlah mol dengan massa molar. Bisa kita lihat di sini prinsip dari perbandingan senilai antara massa kemudian kita bandingkan dengan nilai mol. Kemudian kita tulis yang di ruas kiri ini tetap ya. Kita tulis di sini massa dengan satuan gram per mol, kita tulis tetap N dengan satuan mol sama dengan yang di ruas kanan kita tulis di sini molnya 1 mol, maka diperoleh nilai massa dari 1 mol zatnya itu bisa berupa AR, bisa berupa MR ya. Sehingga di sini bisa kita tulis AR atau MR dalam satuan gram per N-nya di sini 1 mol ya. Kemudian ini kita kali silang sehingga diperoleh massa dalam satuan gram sama dengan N, satuannya mol, dikali AR atau MR-nya dalam satuan gram. Karena di sini per 1 mol, bisa kita tulis di sini ya, per mol. Jadi yang dinamakan massa molarnya yang ini ya, ini merupakan nilai massa molar. Sehingga di sini bisa kita tulis rumus singkatnya adalah massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Atau kita tulis mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Seperti itu ya untuk mol dan massa molar. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Dalam 30 gram urea atau CONH2 2 kali, ini mengandung titik-titik berapa mol, berapa molekul, berapa mol atom H, berapa gram atom H. Bisa kita tulis dulu di sini. Langkah pertama, yang diketahui
yaitu massa urea. Kita tulis di sini M, CONH2 2 kali sama dengan 30 gram. Kemudian kita lihat pada pertanyaan yang A, yang ditanya mol, yaitu N dari urea, CONH2 2 kali. Untuk mencari nilai mol, kita gunakan rumus massa dibagi dengan AR atau MR. Kita tulis di sini, untuk rumusnya, mol sama dengan massa dari ureanya dibagi MR dari urea. Sama dengan massanya 30 gram ya. Dibagi MR-nya 60. Satuan MR-nya di sini adalah gram per mol ya, karena ini merupakan massa molar. Sama dengan 0,5. Ini gramnya bisa kita bagi ya, kita coret. Sehingga diperoleh satuannya adalah mol. Sehingga jawaban yang A, mol ureanya atau CONH2 2 kali sama dengan 0,5 mol. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang B, yaitu berapa molekulnya, artinya di sini kita cari nilai jumlah partikel dari CONH2 2 kali, di mana untuk mencari jumlah partikel, yaitu dengan cara mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi di sini molnya kita gunakan mol yang tadi sudah kita hitung ya. Kemudian dikalikan dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Bisa kita tulis di halaman selanjutnya ya. Kita tulis di sini hasil mol perhitungan yang sebelumnya, yaitu 0,5 mol ya. Maka pada pertanyaan yang B, untuk mencari jumlah molekulnya, yaitu dengan rumus jumlah partikel molekul ya, sama dengan mol N dari urea, CONH2 2 kali dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Sama dengan mol ureanya yaitu 0,5 mol dikali 6,02 dikali 10 pangkat 23 molekul per mol. Sama dengan 0,5 dikali 6,02 yaitu 3,01 dikali 10 pangkat 23. Kemudian satuannya, di sini molnya bisa kita bagi ya, kita coret. Sehingga diperoleh satuannya adalah molekul. Jadi untuk pertanyaan yang B, jawabannya adalah 3,01 dikali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian, untuk pertanyaan yang C, di sini yang ditanya adalah mol atom H. Ini berbeda dengan mol yang tadi senyawa ya. Yang pertanyaan C ini hanya mol atom H-nya saja. Sehingga di sini untuk menghitungnya, bisa kita lihat berapa banyak atom H pada senyawa urea. Kemudian kita kalikan dengan mol senyawanya. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi untuk mencari mol pada atom, ini tinggal kita kalikan berapa banyak atom tersebut pada senyawanya, kemudian dikali dengan mol senyawanya. Seperti itu ya. Sehingga di sini bisa kita tulis mol N dari atom H sama dengan banyak atom H atau jumlah, kita simbolkan di sini tanda sigma ya. Dikali mol N dari senyawanya, CONH2 2 kali. Sama dengan, kemudian jumlah atom H-nya pada senyawa urea, ini bisa kita lihat pada NH2-nya ya, di mana NH2-nya di sini ada 2. Bisa kita lihat di sini NH2-nya ada 2. Artinya jumlah atom H-nya itu ada 4 ya, 2 ditambah 2. Atau bisa kita lihat di sini, indeks dari H yaitu ada 2. Kemudian yang di luar kurung, ini menyatakan ada 2 kali, sehingga ini kita kalikan, maka diperoleh 4. Jadi seperti itu ya, untuk mengetahui banyaknya atau jumlah dari atom H. Bisa kita tulis di sini, jumlah atom H-nya yaitu 4, dikali mol
CONH2 dua kali yaitu 0,5 mol ya. Kita tulis di sini. Sehingga diperoleh 2 mol atom H. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan yang C, diperoleh 2 mol atom H. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang D, titik-titik gram atom H. Artinya di situ yang ditanya adalah massa dari atom H-nya ya, bukan massa dari senyawa. Sehingga nanti untuk perhitungannya kita gunakan mol dari atom H. Rumus yang kita gunakan sama seperti mencari massa pada senyawa ya, prinsipnya sama, hubungan mol dengan massa. Yang ini ya, dimana untuk mencari massa, ini kita peroleh mol dikali dengan AR atau MR-nya. Jadi bisa kita peroleh massa M dari atom H sama dengan mol N dari atom H dikali, karena atom ini dikalinya sama AR ya, massa atom relatif. AR dari atom H. Kemudian kita masukkan nilainya. Mol atom H, yaitu dari yang sudah kita hitung tadi, ini diperoleh 2 mol, dikali ARH. ARH ini nilainya 1 ya, kita tulis di sini 1. Kemudian satuannya, yaitu gram per mol ya, karena ini merupakan massa molar, sehingga diperoleh 2 dikali 1, 2. Kemudian mol dibagi mol, diperoleh 1, kita coret, sehingga diperoleh satuannya adalah gram. Jadi diperoleh massa atom H sama dengan 2 gram. Jadi seperti itu untuk materi konsep mol, khusus bagian mol dan massa molar. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.